mau saya ini. Udah kita koordinasi ya, makanya kan itu Pak. Saya kalau tanya saya ada di sini saya disalahkan nanti kalau ini Pak. Jadi gini, kita juga nggak mau panjang, tapi kalau Bapak ngotot juga terlibat Bapak. Saya nggak mau dicoba ayo. Saya suruh anak-anak saya rekan. Betul, makanya diam dulu Bapaknya. Yang penting tunjukkan Mbak ke orang tuanya lagi. Kalau mau tidur posnya. Nah, orangnya di sini bukan di sini. Sini orangnya. Sudah Pak, itu sudah. Ayo. Ya, maaf ini. Jangan pinggir dulu. Pak, Anda diam dulu, Pak. Sini, Pak. Apa di dalam ini? Ada apa dalam ini? Ini yang namanya siapa tadi, Bu? Novita tadi ya? Sari Febrianti. Sari Febrianti ini ya? Apa namanya? Sari Febrianti. Ya. Mama kenal. Apa ini tidak Banyak dalam banyak. Saya lihat ngomong aja. Ini tas dah. dari tadi saya suruh diam aja. Udah, Mas. Buktinya ada orang nangis. Iya. Kita coba akan uji ini nanti. Bisa diam. Perusahaan apa ini? Nggak ada namanya. Sabar. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Ayo. Kalau nggak Ada ketinggalan aku barang-barangnya itu kami. kalau nggak ada apa-apa. Jangan dulu HP-nya. HP. Setelah beberapa menit atau jam sudah ketemu korbannya. Dan ini pun masih dilanjut akan Yang masih belum dibawa. yang panci ketinggalan, Bu. Apa tuh? Dia ngasih itunya. Dia ngasih itu yang ada di Google. Makanya saya cek itu resmi. Ya, jadi Emang banyak alamatnya ada cabangnya. tidak sesuai dengan Tapi alamat yang kenyataannya diberikan. mana itu bukan, nama itunya bukan, nggak sesuai. Kita dari Puskominfo investigasi korban kita ambil. Nanti tinggal. Kedengaran Neng Abah sini kedengaran. Dikira tuh yang mau turun ke Bali itu kan yang putih-putih. Iya. Nah, ternyata tiba-tiba Febri dipanggil ibu katanya gitu. Tapi harus copot behel dulu. Kan katanya ya yang tadi pakai gigi tawa terus udah tuh dicopotin terus Febri kamu mau turun ke Bali katanya gitu udah mau turun terus ke sana terus udah sempat foto juga pakai seragamnya kan. Terus udah pakai seragam ya dites dulu. Tes apa? Dites kayak apa sih mijitnya dulu, dites mijitnya. Dikasih keterampilan gitu ya? Iya, mijitnya udah bagus apa enggak. Nah, kan ada 4 orang. Aku sama yang 3 tuh belum bisa. Aku doang yang udah cepet nangkep anaknya. Sebenarnya kita berdua tuh pas datang tuh udah cepet nangkep. Apa yang diajarin dulu tuh kita tuh cepet nangkep, cepet bisa, cepet pinter gitu kan. Cuma yang diturun duluan tuh aku yang dipilih. Terus katanya bodinya kecil, bagus ya karena aku mah ketinggian. Terus kalau di Bali katanya apa sih kebanyakan sukanya sama yang body kecil. Lalu kriteria yang mereka minta itu apa? Kayak cantik. Kita di sana tuh harus pakai skincare. Ya. Jerawatnya pada bersih. Lalu pekerjaannya mereka jelaskan apa? Ya kayak sekolah gitu ya. Ada di sini, Mak. Sekolah pakai body pasangan misalkan aku bodinya Cynthia, pasangannya sama Cynthia, dia mikir Cynthia, nanti gantian Cynthia kamu
teman aku yang Rencana mau dapatkan di tempat apa di Bali? di Bali. Di Bali di mana katanya? Belum tahu, bilangnya baru. Tapi Delta Spa ya? Apa ini seragamnya? Yang biru apa yang pink itu? Udah lihat seragamnya belum? Udah pernah nyobain seragamnya itu? Seperti apa seragamnya? Yang pendek atau Warnanya merah, warna merah sampai sini sampai sini. Di sini sampai mana? Coba berdiri, coba mini ya? Sampai mana? Kalau di aku mah segitu. Di segini. Berarti jauh di atas lutut ya. Sebelumnya awal mulanya gimana deh penawarannya? Awal mulanya, kok bisa tertarik adek? Kan di Facebook tuh lihat status terus udah gitu kan kata dia ini mah spa resmi katanya, terus gajinya 3,5 juta per bulan, dikasih fasilitas seragam, make up, semuanya dikasih, punya kata yang bawahnya. kerjanya di mana? Jadi bilangnya di Jakarta. Di Jakarta katanya. Nah itu ke Bali bagaimana ceritanya? Ya kita tahunya juga pas udah sampai sana, udah sampai apa tempat sekolah-sekolahnya. Pak tadi itu ya? Awalnya nggak tahu, tahunya awalnya kerjanya di Jakarta. Untuk dipekerjakan diberangkatkan ke Bali ini nggak tahu dari awal, nggak tahu. Tiba-tiba kamu besok ke Bali gitu. Enggak, maksudnya dipilih-pilih. Kan nanti kita tuh belajar, kalau udah bisa tuh nanti dipilih sama ibunya, nanti kamu berangkat ke Bali, yang ini ke Palembang, yang ini ke Surabaya, yang ini ke Batam, Tanpa sepengetahuan keluarga. yang ini ke Pontianak gitu, yang ini ke Keluarga nggak ada yang tahu, ke tanpa Tangerang, sepengetahuan. BSD Tangerang. Itu cara belajarnya apa deh yang dibuat praktek itu? Wih, Pijit dan sampai laki-lakinya keluar kan? Iya. Gue belum sampai ke situ pelajarannya. Tapi lama-lama belajar. yang dibuat praktek apa ya kalau belajarnya? Contohnya. Contohnya? Apa orang apa boneka? Di sini aja. Ini mau dikipas pasang. Iya, duduk di depan aja kali ya. Ayo, Di depan aja. biar Ayo, Bang. waktu itu aja. Dari sini. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan, kejadian hari ini ada 2 orang tua yang memberikan kuasa kepada kami, yaitu dugaan kami telah terjadi trafficking. Sebelum kami melakukan tindakan terhadap permasalahan ini, kami telah koordinasi dengan pihak polsek setempat, kemudian RW setempat, kemudian langsung ke lokasi. Di lokasi kita berkomunikasi awalnya baik, tapi namun demikian karena kita menduga adanya trafficking tadi, akhirnya kita desak aparat yang ada di sana, satpamnya, kemudian sampai kita masuk ke dalam. Ternyata dugaan itu kemungkinan besar ada. Dari hasil keterangan-keterangan yang kita dapat, termasuk dari korban 2 orang, itu saat ini tidak kita sebut namanya ya. Jadi sempat kita tanyakan apa sih kerjanya di sana. Nah, ternyata mereka itu diajarin untuk mijit-mijit. Kemudian kita tanya juga tentang sejauh mana cara berpakaiannya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh mereka itu kurang senonoh juga terhadap berpakaian. Jadi oleh karenanya dalam kesempatan ini kami ingin pada intinya adalah supaya permasalahan ini jangan terulang kembali terhadap khususnya masyarakat Kabupaten Bogor dan umumnya masyarakat Indonesia. Ini pertama-tama yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Bapak Ketua Puskominfo yang perlu disampaikan. Kami dari Puskominfo Indonesia yang memang salah satu organnya dari Partai Bulan Bintang, ya LBH Bulan Bintang, kita menampung keluhan dari masyarakat yang dalam kesulitan yang seperti inilah.
yang kita lakukan. Kadang tidak bisa selesai dengan cara-cara yang tidak elegan gitu ya. Ya yang harusnya mungkin pihak aparat bisa kerjasama dengan baik. Tapi kalau seandainya kita menunggu gitu, proses yang lama, ya tidak mungkin kita bisa bawa pulang. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Nah, dengan agak kesulitannya tadi yang saat di TKP atas untuk ditemui, apa ada kecurigaan yang hal di lain, dugaan yang indikasi ada perdagangan? Kalau ke sana kita belum melihat ke sana. Tapi kalau untuk indikasi dimanfaatkan untuk pekerjaan yang tidak baik, tidak benar, ada seperti itu. Kita udah tahu lah, kita tidak menembak. Mungkin teman-teman yang lain bisa cek di YouTube itu. Ketika dicek nama spa yang operasional itu udah sering digeruduk. Saya pun di Batam itu pernah. Nah itu, ini bukan sekali dua kali gitu. Dan bahkan spa yang sama di Kabupaten Bogor ini udah pernah ditutup. Sekarang coba rekan-rekan cek aja. Nah, sebenarnya ini udah dilarang, apalagi masa pandemi ini mereka tidak boleh operasional. Apa ada langkah untuk selanjutnya, Pak? Kita akan publikasikan supaya mengetuk pintu hati aparat masyarakat supaya hal-hal yang seperti ini, apalagi Bogor ini kota-kota religi gitu. Malulah ada banyak spa-spa seperti ini. Jadi bisnis terselubung, kelihatannya seperti rumah biasa gitu. Sesekali lah kawan-kawan penegak hukum itu datang ke sana gitu, samperin ke sana. Ya kan? Mungkin ada tambahan. Ada tambahan dari ini lawyer ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang saya muliakan. Jadi apa yang dibicarakan oleh Ketua Pak Solahuddin Dalumunte itu benar. Ada memang indikasi dugaan kami tindak pidana perdagangan orang. Nah, lalu sebelum kami menjemput adik-adik ini gitu kan sebagai klien kami meminta informasi dari orang tua dari adik-adik ini. Nah, bahwa 2 bulan itu tidak pernah diberikan komunikasi. Makanya kami mengindikasikan bahwa di situ ada pelanggaran tindak pidana 333 yang mana bab itu menjelaskan tentang kemerdekaan seseorang. Ini kan begitu. Nah, itu tentu sudah melanggar hak asasi manusia ya sebagaimana telah diatur oleh konstitusi kita pasal 28 huruf D. Nah, maka dari itu kami langsung mengambil inisiatif, langsung kami datangi apa yang menjadi lokasi dugaan kami penyekapan itu. Ya kan? 2 bulan tidak diberikan komunikasi, 2 bulan orang tua tidak bisa bertemu anaknya. Apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia? Tentu itu melanggar hak asasi manusia. Itu merampas hak asasi manusia. Tidak diberikan bertemu ke 2 orang tuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lalu agar siapapun, khususnya perempuan, lebih hati-hati mencari pekerjaan, lebih selektif mencari pekerjaan, asal usulnya seperti apa. Jangan hal seperti ini terulang kembali dan membuat keluarga cemas, khawatir, lalu yang tidak diinginkan oleh keluarga-keluarga yang lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Al-Khattab, Ketua DPD Puskominfo Jawa Timur. Dari 1 minggu yang 2 hari yang lalu tadi telepon untuk sinerginya tentang masalah ini, karena adik-adik kita ini ya akan dipekerjakan yang tidak tahu pekerjaan itu apa. Awalnya ditawari di Jakarta, kemudian setelah tiba-tiba mau dikirim ke Bali dengan yang dijelaskan dari Pak Ketua Solahuddin tadi, pakaian yang sangat memalukan, ya, pakaian yang sangat minim untuk di pekerjaannya. Bahkan adik-adik ini juga tidak tahu. Menurut informasinya tiba-tiba dioper ke Kalimantan, dioper ke Bali, dioper ke Palembang tanpa pemberitahuan orang tua. Bahkan orang tua pun kemarin di sana tidak bisa masuk. Mau nitip makanan, mau nitip ini tidak bisa masuk. Nah ini
Ini terutama harus ditindaklanjuti terutama oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor ini. Harus mensurvei, bila tidak ada izinnya harus ditutup itu. Harus ditutup. Ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor harus berperan dalam hal ini karena kasihan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya korban-korban selanjutnya. Begitu. Ya mungkin itu keterangan dari saya sebagai tambahan saja dari rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di situ mereka merekrut, menempatkan dan mengeksploitasi dengan tujuan mengeksploitasi. Jadi di sini ada dugaan, ya, makanya sudah dicantumkan di situ eksploitasinya bagaimana, penempatannya bagaimana, perekrutan dan dugaan di sana adanya semacam penyekapan. Jadi termasuk di sana semua. Makanya kalau ini tidak bergerak dengan cepat, selama kita semua sudah koordinasi sebagaimana sudah disampaikan pada kedua kami tadi. Menurut saya langkah yang bagus untuk supaya ini anak ini kita selamatkan. Kita selamatkan untuk langkah awal dulu. Dan untuk kemudian untuk selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Di sini saya ingin menambahkan untuk permasalahan ini, anggaplah ini pembelajaran bagi kita semua. Satu yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak juga ibu-ibu semua di sini, bila mana ada kendala masyarakat, silakan untuk tidak segan-segan mendatangi Pusko Info LBH Bulan Bintang. LBH Bulan Bintang di sini. Insya Allah kami akan menerimanya dengan rasa kekeluargaan dan rasa penuh hormat, saling menghargai. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.